Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berbeda dengan tema, yaitu di sini akan mengambil tema karya seni rupa. Ini adalah yang ada di negara kita, negara Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi acuan, bisa menjadi gambaran bagi kita semua, terutama yang hobi tentang masalah bagian seni. Sekarang saya jelaskan dulu dari pengertian karya seni rupa. Karya seni rupa terapan yang terdapat di Nusantara sangat beragam dengan aneka jenis, bentuk, fungsi, dan teknik pembuatannya. Karya seni rupa terapan Nusantara tersebut dengan segenap keunikan gagasannya patut mendapatkan apresiasi, baik secara aktif maupun pasif. Gagasan atau ide kreatif merupakan awal proses penciptaan karya seni, termasuk karya seni rupa terapan Nusantara yang diciptakan berdasarkan nilai guna tanpa mengesampingkan nilai seni. Jika diperlihatkan secara seksama, dapat disimpulkan bahwa hasil karya seni rupa terapan setiap daerah itu berbeda-beda, di mana masing-masing daerah memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri, baik dalam teknik maupun ketersediaan bahan yang ada di sekitarnya. Benda-benda seni rupa terapan yang dihasilkan di berbagai daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Nomor 1, pembagian karya seni rupa terapan Nusantara. Kerajinan batik. Sejarah batik di Nusantara berkaitan dengan perkembangan kerajinan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Kain batik dibuat dengan cara melukis dengan menggunakan canting dan kuas di atas kain dengan bahan lilin yang dipanaskan. Hasil proses membatik tersebut dinamakan batik tulis. Kerajinan ukir. Kerajinan ukir di Nusantara antara lain berupa seni ukir kayu dan seni ukir logam. Daerah-daerah penghasil kerajinan ukir kayu di Nusantara di antara adalah Jepara, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan Sumatera. Kerajinan ukir logam terbuat dari perak, tembaga, emas, dan kuningan. Proses pembuatan kerajinan logam banyak menggunakan teknik cetak atau cor, tempa, toreh, dan penyembuhan. Daerah penghasil kerajinan logam di Nusantara antara lain Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sekarang tentang kerajinan anyaman. Anyaman banyak kita jumpai, baik berupa benda pakai maupun benda habis. Anyaman dibuat dari bahan alami dan bahan sintesis. Bahan-bahan alami yang digunakan antara lain bambu, rotan, dan mendong, dan janur. Bahan-bahan sintesis yang digunakan antara lain plastik, pita, dan kertas. Daerah penghasil kerajinan anyaman antara lain Bali, Kudus, Kedu,
Tasikmalaya, dan Tangerang. Kerajinan topeng. Topeng merupakan hasil karya seni kerajinan yang bisa digunakan untuk keperluan perlengkapan tari dan hiasan. Kerajinan topeng umumnya dibuat dari bahan kayu. Daerah penghasil kerajinan topeng di Nusantara antara lain Yogyakarta, Cirebon, Bali, Surakarta, dan Bandung. Setiap daerah memiliki ciri khas topeng yang berbeda. Kerajinan tenun. Tenun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik dan alat khusus. Kerajinan tenun banyak terdapat di Kalimantan, Minangkabau, Sumatera Utara, NTT, NTB, Lampung, Flores, Sulawesi, dan Palembang. Antara lain motif yang dibuat berlainan di setiap daerah. Berbagai motif tenun dari Palembang, mawar Jepang, cantik manis, bintang berantai, naga besaung, dan bunga cino. Ada dua jenis tenun, yaitu tenun ikat dan tenun songket. Keduanya berbeda dalam teknik dan bahan yang digunakan. Berbeda dengan tenun ikat, pada songket mendapat tambahan benang emas yang diletakkan dengan teknik tusuk dan cukit. Sekarang tentang kerajinan wayang. Wayang merupakan budaya asli Nusantara yang ceritanya berasal dari budaya Hindu India. Wayang dibuat untuk seni pertunjukan sekaligus sebagai hiasan. Jenis wayang terdiri atas wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau dan wayang golek yang terbuat dari kayu. Daerah penghasil kerajinan wayang diantaranya Bali, Yogyakarta, dan Surakarta. Sekarang tentang kerajinan keramik. Keramik merupakan hasil karya seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah. Hasil kerajinan keramik sangat beragam, seperti vas bunga, guci, mangkuk, cangkir, dan lain sebagainya. Daerah penghasil kerajinan keramik yang terkenal di Nusantara diantaranya adalah Kasongan atau Yogyakarta, Sompok, dan Mayong atau Jepara. Fungsi karya seni rupa terapan Nusantara. Secara umum, fungsi karya seni rupa terapan yang ada di Nusantara memiliki dua fungsi sebagai berikut. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat praktis atau kegunaan, yaitu karya yang berfungsi pokoknya sebagai benda pakai. Selain juga memiliki nilai hias, misalnya perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi, lemari, dan tekstil. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat estetis atau keindahan, yaitu fungsi yang semata-mata sebagai benda hias, misalnya karya batik atau tenun yang dibuat khusus untuk hiasan dinding dan benda-benda kerajinan untuk penghiasan ruangan seperti topeng, patung, dan vas bunga. Sekarang bentuk-bentuk karya seni rupa terapan yang ada di Nusantara. Jika dilihat dari segi bentuknya, maka seni rupa terapan yang ada di Nusantara secara garis besar terbagi empat, yaitu 1. Rumah adat. Rumah adat di Indonesia mempunyai bentuk yang sangat beragam. Jika melihat bangunan rumah adat Indonesia secara keseluruhan, maka kita akan dapat
membedakan bangunan rumah adat tersebut berdasarkan atapnya, ragam hiasnya, bentuk dan bahan bakunya. Misalnya rumah gadang di Padang bentuknya memanjang ke samping, dan rumah adat Minahasa bentuknya memanjang ke belakang. Rumah beratap joglo di Jawa, rumah beratap bubungan tinggi di Jambi, rumah beratap gonjong di Minangkabau, dan rumah beratap limas terpenggal di Papua. Bentuk rumah dengan tiang yang berkolong atau yang bisa disebut rumah panggung terdapat di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Senjata tradisional. Berbeda dengan masa lalu, beragam senjata tradisional saat ini lebih sering digunakan sebagai peralatan untuk bekerja. Selain itu, juga digunakan sebagai perlengkapan acara ritual, perlengkapan pakaian adat, pertunjukan seni tradisional, dan sebagai benda hias. Sekarang transportasi tradisional. Alat transportasi yang masih mempertahankan bentuk dan ciri khas tradisional masih dapat dijumpai di wilayah Nusantara. Misalnya perahu, kereta, kuda, pedati, dan becak. Seni kriya. Bentuk karya seni kriya Nusantara amat beragam. Beragam pula bahan alam yang digunakan. Dari sejumlah seni kriya Nusantara, ada yang tetap mempertahankan ragam hias tradisional, dan ada pula yang telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar. Seni kriya dapat dikelompokkan menjadi seni kriya pahat, seni kriya tekstil, seni kriya anyaman, dan seni kriya keramik. Sebagai catatan bahwa terkadang ada yang mempersamakan antara seni kriya dengan seni rupa terapan. Padahal seni kriya adalah bagian dari karya seni rupa terapan. Sekarang tentang pameran sekolah. Nomor 1, pengertian. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seniman untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada publik melalui media karya seni. Kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara seniman yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional bahwa pengertian pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Hasil karya yang dipamerkan dikumpulkan dengan cara seleksi. Jenis karya ini terdiri dari karya seni rupa yang meliputi 2 dimensi dan 3 dimensi serta kerajinan tangan. Pengumpulan karya ini sekaligus sebagai pengumpulan atau pemasukan nilai mata pelajaran seni budaya dan kerajinan. Sekarang tentang manfaat pameran seni rupa di sekolah. Pameran merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam bidang kesenirupaan, karena kegiatan pameran baik sekali kegunaannya baik bagi siswa, seniman, pengamat seni rupa maupun bagi perkembangan seni rupa pada umumnya. Melalui pameran, seorang siswa bisa memperkenalkan karya-karyanya kepada masyarakat baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum untuk dilihat
dinilai, dikagumi, atau dikritik. Manfaat pameran seni rupa di lingkungan sekolah: meningkatkan kemampuan berkarya, dapat melakukan penilaian atau evaluasi sebagai sarana apresiasi dan hiburan. Yang terakhir, melatih siswa untuk bermasyarakat. Jenis-jenis pameran. Pameran karya seni rupa berdasarkan pada ragam jenis karya yang ditampilkan, dibedakan menjadi dua, yaitu pameran homogen dan pameran heterogen. Pameran homogen artinya adalah pameran yang hanya menampilkan satu karya seni rupa saja. Misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran keramik, dan lain sebagainya. 2. Jenis karya seni rupa, misalnya pameran seni rupa, seni kriya, pameran lukisan, pameran patung, pameran keramik, dan karya seni rupa lainnya dilakukan dalam satu ruang pameran dan dilakukan dalam waktu bersamaan. Pameran seni rupa yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan pendidikan seni rupa di sekolah biasanya merupakan pameran heterogen karena menampilkan jenis karya seni rupa yang beragam, mulai dari lukisan, patung, ukiran, keramik, karya kerajinan, dan karya seni rupa lainnya. Pameran berdasarkan pada jumlah seniman yang tampil. Pameran dapat dibedakan ke dalam pameran perorangan atau pameran tunggal, pameran kelompok, baik kelompok seniman dalam satu sanggar atau satu alma mater, kelompok seniman dalam satu aliran, dan kelompok lainnya. Itulah sekilas yang saya sampaikan untuk tentang pengertian karya seni rupa. Insya Allah nanti akan kita teruskan ke sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon kritik sarannya, like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.